Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, kembali lagi di channel Nojang Maulana. Oke, buat para pemirsa, sahabat TKI dan TKW dimanapun berada, kali ini kita mendapatkan curhatan dari teman-teman yang mengeluh karena sudah 4 bulan, bahkan ada yang sudah 5 bulan di syarikah, tidak dipekerjakan. Kasihan banget. Yang tentunya mereka itu perlu bekal dan perlu ngirim dan juga perlu bekal buat makan sehari-hari ya. Kita lihat videonya bagaimana keadaan teman-teman yang terlantar di syarikah dan mereka sampai tidurnya itu sampai ke tangga-tangga. Masya Allah, saking banyaknya mereka 4.000 orang. Oke teman-teman, inilah para TKW yang di syarikah atau korban ambisi syarikah. Mereka itu terus-terusan mengambil orang dari tanah air, kemudian sampai banyak seperti ini, tetapi pekerjaannya tidak ada atau ambruk alias bangkrut, tetapi mereka tidak memulangkan para TKW ini. Kasihan, padahal kalau di sini coba lihat tidurnya sampai ke tangga-tangga juga ada guys, nanti di atas. Padahal di sini tuh kalau nggak kerja nggak makan guys. Walaupun kita ditanggung sama syarikah, tapi kalau untuk makan tidak ada tanggung jawaban kecuali kita sendiri. Coba lihat guys, ini masya Allah sampai ke tangga-tangga tidur ini. Wajar saja mereka bilang 4.000 orang, yang mungkin masih banyak di ruangan lainnya. Ini baru di ruangan yang ini. Oke, buat teman-teman, kalau untuk mau mencari loker untuk terbang ke luar negeri, khususnya buat Arab Saudi, kemanapun, nah untuk sekarang kalian harus berhati-hati. Kalian harus melihat dulu, kalau misalnya lewat syarikah, ini khusus buat untuk yang lewat syarikah, kalian harus berhati-hati karena banyak kejadian ketika sudah tiba di syarikah atau di PT, teman-teman itu tidak langsung dikerjakan. Nah, ini yang akan menjadi masalah ketika teman-teman itu ditampung di sebuah penampungan atau PT di luar negeri. Kalian tentunya akan terombang-ambing, akan resah. Mending kalian itu punya bekal pas sampai di syarikahnya itu, karena walaupun kita itu ditanggung jawab oleh syarikah atau kita itu termasuk orang syarikah melalui syarikah, tetapi untuk makan itu yang kita tahu kita tidak ditanggung oleh pihak PT, melainkan makan dan minum itu kita sendiri yang tanggung walaupun kita lewat PT gitu teman-teman. Nah, apa ruginya bagi kita ketika kita lama-lama ditampung di PT? Yang pertama, kita tidak bisa mengirim kepada keluarga. Yang kedua, kita akan stres karena kita tidak akan tahu kapan kita dipekerjakan. Sedangkan di rumah itu menanyakan, pasti transparan, yang ditanya itu transparan. Jarang orang-orang rumah itu menanyakan kabar dan menanyakan bagaimana pekerjaan kita. Itu teman-teman. Yang ketiganya, kita akan terlilit hutang walaupun kita sudah di luar negeri. Karena kita tidak bekerja, otomatis yang di syarikah itu atau yang di PT tersebut kan ada orang-orang yang sudah bekerja yang lama, otomatis kan dia punya uang. Nah, ini ketika kita tidak punya bekal, tidak punya apa-apa, maka kita itu pasti akan minjam ke teman kita yang sudah punya uang. Ini yang ketiga, kita akan terlilit hutang. Yang keempatnya, kita akan menjadi gelandangan. Tidak ada bedanya seperti kita yang dibuik atau di penjara. Karena kita hanya tidur terus aja tidur, sedangkan makan perlu. Yang namanya di luar negeri, kalau kita tidak bekerja, otomatis kita tidak akan punya uang dan tidak akan punya makanan. Itu teman-teman. Paling ada juga teman-teman dikasih itu, mengharapkan kasihani orang. Itu teman-teman. Yang kelima ini akan lebih berbahaya. Mending kalau teman-teman itu tidak diperjualbelikan oleh pihak syarikah, karena ketika syarikah itu mempunyai banyak karyawan yang tidak bekerja atau kalian itu intinya jadi gelandangan lah, maka kalian itu akan diperjualbelikan. Kalau tidak ada janji kontrak, maka kalian akan terpaksa masuk ke dunia hitam. Itu yang harus diwaspadai. Oke teman-teman, solusinya gimana? Solusinya, sebelum berangkat kita harus mencari info-info dulu, baik dari teman-teman yang sudah
berada di Saudi, khususnya yang sudah bekerja atau yang sudah berpengalaman, kalian itu harus bertanya-tanya atau mencari informasi. Jangan remehkan orang-orang yang di tanah rantau, karena mereka itu pengetahuan dan wawasannya lebih banyak dibanding kita yang suka tinggal di rumah dan hanya menjadi beban keluarga. Oke teman-teman, paham kan? Yang kedua, teman-teman itu harus sering bersilaturahmi kepada TKW dan TKI, baik yang kaburan, baik yang sudah resmi. Kalian jangan saling menghujat. Disinilah pentingnya kita silaturahmi dan untuk saling mengenal di Facebook itu. Budayakan untuk silaturahmi, jangan saling menghujat. Ketika ada teman-teman kita yang berbuat salah, biarkan itu hidup mereka, karena tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mengomentari orang lain. Itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah masuk di lingkungan atau di PT tersebut sedangkan kita tidak bekerja? Maka kalian harus melapor diri, karena website KJRI by KBRI itu sekarang sudah tersedia secara online ya. Kalian cari tahu caranya. Dan ketika kalian sudah mempunyai kontak KJRI atau KBRI, disimpan. Dan yang selanjutnya, ketika kalian sudah berada di Arab Saudi, khususnya untuk anak syarikat, untuk kalian, kalau kalian tidak dipekerjakan tetapi kalian punya kartu Saudi, kalian bisa menghubungi 911, telepon aja, nanti akan ditolong. Kalau kalian dijemput atau sama banyak pihak 911 atau kepolisian, kalian harus ada seseorang yang bisa menjelaskan dan untuk mengadu, karena itu penting teman-teman. Karena syarikat itu harus dibuat jerak ketika mereka itu menampung kita tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Masih mending orang yang bekerja melalui calling visa, karena walaupun gajinya kecil, jelas mereka itu bekerja. Tetapi kalau untuk syarikat itu sangat berbahaya ya, kalau untuk sekarang, karena di baik di Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain, sekarang banyak PT-PT yang ambruk atau bangkrut. Itu teman-teman harus kalian ketahui. Silahkan kalian cek akun Koh Faisal Soh, lihat konten-konten Koh Faisal Soh, lihat, nanti di sana kalian akan mendapatkan pelajaran dan akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Jangan ketika kita mengambil tontonan itu dijadikan bahan hujatan untuk orang lain untuk memuaskan hasrat kebencian terhadap orang lain. Tetapi kalian itu harus mengambil hal baik dari sesuatu yang tidak baik, karena sejelek-jeleknya kejadian itu pasti mengandung hikmah. Itu yang harus kita pahami teman-teman.